Selamat malam, di sini kami akan menjelaskan hasil dari proyek aplikasi kami tentang proyek inventory management. Di sini saya terlebih dahulu akan melakukan pengimplementasian Docker-nya. Saya melakukan Docker Compose Up build-nya. Ini memakan proses yang sangat lama, kita sabar. Nah, setelah Docker tersebut berhasil dijalankan, maka dia akan running dan statusnya create. Kemudian untuk mengecek apakah sudah jalan, kita akan melihat di sini. Di sini juga sudah jalan, di Docker desktopnya sudah jalan running. Oke, langsung saja kita masuk ke pengimplementasian REST API-nya. Baik, sekarang saya akan membahas implementasi dari REST API-nya menggunakan Postman. Pertama-tama kita akan melakukan sign up. Di sini saya sudah menyediakan beberapa JSON dengan fieldnya ini. Di sini saya akan melakukan membuat name-nya Bona. Disuruh terus di sini bona@gmail.com. Di sini bona 123. Bona 123. Kemudian kita send. Nah, maka dia akan memunculkan sebuah JSON baru yang berisi akses token name-nya yang tadi kita isi. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke bagian login. Di bagian login kita masukkan email yang tadi bona@gmail.com. Terus di sini bona 123. Kita send, dan ketika berhasil maka dia akan memunculkan sama halnya mengambil tokennya, kemudian namanya Bona dengan user ID 4. Langsung saja kita masuk ke bagian employee-nya. Di sini kita menggunakan URL employee, jadi kita tinggal kirimkan send-nya saja. Nah, ketika berhasil, maka dia akan memunculkan data-data employee-nya. Ini dia data-data employee-nya. Kemudian lanjut di bagian supplier. Pada bagian supplier, sama seperti halnya juga, dengan mengganti URL-nya menjadi supplier, kemudian mengirimkan send. Nah, maka dia akan memunculkan data-data supplier-nya. Serupa juga dengan halnya kategori. Pada bagian kategori kita menggunakan URL kategori di sini. Kemudian kita kirimkan send. Maka memunculkan kategori-kategori yang ada. Kemudian pada bagian produk, ini merupakan data-data barangnya. Di sini kita menggunakan URL produk. Kemudian kita akan mengirimkan send-nya. Nah, maka dia akan memunculkan produk-produk apa saja yang ada. Pada bagian ini merupakan expense atau pengeluaran. Kita menggunakan URL expense di belakangnya. Kemudian kita kirimkan send. Maka dia akan memunculkan data-data pengeluaran kita. Pada bagian customer, di sini merupakan URL-nya juga menggunakan customer. Kemudian kita mengirimkan send, maka dia akan memunculkan Willy Alfian Saragi. Kemudian pada bagian salary, kita menggunakan URL belakangnya yaitu salary untuk melihat salary amount apa aja yang ada.
Di sini yang tersedia hanya June, berarti Juni, bulan Juni. Untuk melihat ordernya juga, kita dapat melihat di sini menggunakan URL belakangnya orders. Kemudian kita sendkan saja, maka dia akan memunculkan order-order yang sudah dipesan. Kemudian pada bagian ini search order, ini merupakan search untuk mencari berdasarkan tanggalnya. Di sini kita membuat tanggalnya 2023, tahun 2023, tanggal 7 bulan 7 tanggal 25. Di sini kita sendkan, maka dia akan memunculkan data-data yang berdasarkan dari tanggal yang sudah kita berikan. Nih. Kemudian ini merupakan today income, pendapatan hari ini. Total pendapatan hari ini yang dihasilkan dari order kita semua. Di sini kita buat URL-nya income. Setelah itu kita send, maka dia akan memunculkan total income-nya dengan 32 ini. Hanya itu saja bagian dari REST API-nya. Selanjutnya akan masuk ke dalam penjelasan aplikasinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari penjelasan aplikasinya. Di sini merupakan halaman awalnya, yaitu halaman login. Ketika kita belum mempunyai akun, kita akan mendaftar saja. Di sini kita membuat namanya Andre. Terus kemudian andre@gmail.com. Kemudian passwordnya andre123. Kita sign up-kan saja. Nah, ketika berhasil maka dia akan memunculkan alert, yaitu sign in successfully. Kita lihat di bagian dashboardnya. Ini merupakan tampilan dari dashboardnya. Nanti ketika kita melakukan order barang, order pengeluaran expense-nya, mengisi expense-nya, di sini maka akan terisi. Di sini selanjutnya kita akan masuk ke bagian employee-nya. Kita tambah employee-nya. Misalnya kita menambahkan employee-nya itu berarti karyawan. Kita tambahkan misalnya nama karyawannya Justin. Di sini kita buat justin@gmail.com. Kemudian kita buat alamatnya Jalan Sewadu. Salary-nya, pendapatannya kita kasih gajinya 3 juta. Kemudian ini merupakan tanggal join-nya. Kita buat tanggal 25, kemudian NID-nya, ID number-nya, kemudian phone number-nya. Di sini kita langsung saja menambahkan picture-nya. Kita tambahkan saja contoh image, di sini kita tambahkan. Kita submit. Nah, maka dia akan memunculkan data yang sudah kita masukkan tadi dengan nama Justin. Di sini dengan tanggal joinnya tanggal 2020 tahun 2023 bulan 7 tanggal 25. Kemudian kita masuk ke bagian add supplier. Di sini kita memasukkan nama suppliernya untuk menambahkan datanya. Suppliernya misalnya Ananda Wijaya. Kita buat saja anandawijaya@gmail.com. Kemudian addressnya Jalan Polonia, Medan. Subname-nya kita buat toko serba 5000. Kemudian phone numbernya 0808. Oke, kita tambahkan saja Ananda Wijaya. Kita masukkan
picture-nya. Sini kita masukkan saja contoh saja, kita masukkan gambarnya. Nah, di sini kita submit saja. Maka dia akan menambahkan datanya juga, Ananda Wijaya dengan toko namanya Toko Serba 5000. Pada bagian kategori juga kita perlu menambahkan kategori yang baru. Misalnya kita ingin menambahkan barang antik. Oke, kita submit. Maka dia akan menambahkan kategori yang baru, yaitu barang antik. Kemudian di bagian produk, di sini kita menambahkan nama produknya. Tadi kan kita barusan menambahkan kategori barang antik. Misalnya kita buat di sini baju batik lawas. Kita buat produk code-nya 0 ini. Kemudian barang antik, suppliernya kita tambahkan Ananda Wijaya. Di sini buying date-nya, tanggal belinya, quantity-nya 20, nya buying price-nya kita buat segini. Kemudian ini juga. Nah, kita masukkan gambar produknya. Kita masukkan gambar produknya di sini. Kita membuat ini saja, misalnya contoh saja. Nah, maka dia akan menambahkan produk baru, yaitu baju batik lawas. Di sini juga kita sebenarnya bisa melakukan edit dan delete-nya. Nah, tapi itu memakan waktu yang sangat lama untuk menjelaskannya. Jadi kita langsung saja masuk ke expense. Di sini expense ini merupakan pengeluarannya. Kita buat pengeluarannya yaitu apa ya? Detail of expense. Kita buat saja membeli AC. Expense amount-nya 20. Oke. Maka dia akan menambahkan pengeluarannya membeli AC. Kemudian di sini kita pay salary. Sini pada bagian ini untuk membayar salary-nya. Kita buat select mode-nya Julie, pay now. Nah, dan berisi alert successfully done. Kemudian kita lihat di Juli apa saja bulan Juli yang salary-nya. Sini ada. Kemudian kita langsung ke today order. Pada bagian ordernya kita melihat di sini ada Will Alfianer Saragi melakukan pembelian pada hari ini. Kemudian di sini kita mencari search ordernya. Kita lihat saja dulu ya. Kita lihat dia oke, search ordernya. Kita masuk ke bagian stoknya. Pada bagian stoknya kita dapat melihat apa saja stok yang tersedia. Sini. Pada bagian postnya kita membeli saja. Misalnya kita tes baju batik lawas. Kita customer-nya kita isi. Kemudian pay-nya 20.000. Kembaliannya ini merupakan dia mau membayar pakai apa. Kemudian due-nya 20.000. Kita submit saja. Oke. Maka kita lihat saja. Di sini akan menambah. Pada bagian ini akan bertambah. Tadi kan kita isi ini. Maka dia di bagian today ordernya akan bertambah. Hanya segitu saja yang ingin saya sampaikan. Apabila kata-kata saya kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.